Pada tahun 1624, Pulau Madura ditaklukkan oleh Sultan Agung yang memerintah Kerajaan Mataram Islam periode tahun 1613 sampai tahun 1645. Kala itu, Sultan Agung menangkap seorang bangsawan Madura, Raden Prasena, yang kemudian dijadikan menantu dan penguasa wilayah Madura di bawah Kerajaan Mataram. Raden Prasena menyandang gelar Panembahan Cakraningrat atau Cakraningrat I. Setelah itu, Madura dipimpin oleh Raden Undagan atau Cakraningrat II, adik Melayakusuma. Setelah Sultan Agung wafat, kedudukannya digantikan oleh putranya, Prabu Amangkurat Agung atau Raden Mas Saidin atau Amangkurat I. Ketika Sultan Agung berkuasa, ia selalu memerangi Belanda. Namun, Amangkurat I justru bersikap sebaliknya, yakni mendekati Belanda untuk melindungi kepentingannya. Tidak hanya itu, Amangkurat I juga bersikap semena-mena terhadap rakyat, yang membuat banyak orang merasa tidak puas. Raden Trunajaya adalah keturunan penguasa Madura, yang dipaksa tinggal di Keraton Mataram setelah kekalahan dan pencaplokan oleh Mataram pada tahun 1624. Setelah ayahnya dieksekusi oleh Amangkurat I pada tahun 1656, dia meninggalkan keraton, pindah ke Kajoran, dan menikahi putri dari ulama Kajoran. Trunajaya membenci Amangkurat I karena ayahnya dibunuh atas perintahnya pada tahun 1656 dan intrik dalam keraton membuat Trunajaya meninggalkan Keraton Pleret dan pindah ke Kajoran, sebuah daerah berjarak sekitar 26 km utara laut dari keraton dan berada di dalam kawasan suci Tembayat. Keluarga Kajoran adalah keluarga ulama kuno dan terikat pernikahan dengan keluarga kerajaan. Raden Kajoran khawatir dengan kebrutalan pemerintahan Amangkurat I, termasuk eksekusi para bangsawan di keraton. Pada tahun 1670, Kajoran memperkenalkan menantunya, Trunajaya. Trunajaya kepada putra mahkota, yang baru saja diusir oleh raja, karena skandal, dan keduanya menempa persahabatan, yang meliputi ketidaksukaan bersama, terhadap Amangkurat I pada tahun 1671 Trunajaya kembali ke Madura, di mana dia memanfaatkan dukungan putra mahkota. Perang melawan kezaliman Amangkurat I, dimulai Trunojoyo dari Madura. Dalam waktu singkat, Trunojoyo berhasil menaklukkan seluruh wilayah Madura, karena besarnya dukungan rakyat Pulau Garam. Rakyat begitu mudah dimobilisasi, karena tidak menyukai pemimpin Madura waktu itu yakni Cakraningrat II. Trunojoyo secara terang-terangan menyatakan diri berpisah dengan Kerajaan Mataram. Trunojoyo kemudian resmi mendeklarasikan diri sebagai Raja Madura dengan dukungan Sunan Giri dan Raden Kajoran. Trunojoyo berhasil menduduki Demak, Semarang, Kendal, Kaliwungu, Pekalongan, Tegal, Cirebon, dan Indramayu. Pasukan Mataram kalah lagi. Penaklukan ini memberikan tamparan keras bagi Amangkurat I. Trunojoyo menjarah harta pusaka milik keraton, sedangkan Amangkurat I melarikan diri dari keraton bersama putra mahkota. Kehilangan istana membuat Amangkurat I sangat gugup. Ia meninggalkan istana bersama seluruh pengikut setia. Babat Tanah Jawi mengabarkan, Raja meninggalkan istana pada malam Ahad bulan Sapar dalam tahun B atau tahun 1628 Juni tahun 1677. Perjalanan Raja dari Pleret menuju ke barat dan berhenti di makam Sultan Agung di Imogiri. Dari Imogiri rombongan menyeberang ke Kali Progo. Amangkurat I benar-benar menderita. Dalam peristiwa ini, ia tidak kuat menahan gejolak penderitaan dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan. Jenazahnya dimakamkan di Tegalwangi pada tahun 1677. Masih di tahun 1677, bersama dengan Karanggalesong, Trunojoyo berhasil menguasai istana Mataram di Kertom. Pasukan Trunojoyo benar-benar membuat kacau Mataram. Desa-desa di ibu kota Mataram dibakar. Mataram tidak siap dengan serbuan pasukan Trunojoyo yang sangat mendadak. Salah satu pertempuran terdahsyat Trunojoyo melawan Mataram dan VOC adalah pertempuran di Gegodok pada 13 Oktober tahun 1676. Di Gegodok, pasukan Trunojoyo dan Karanggalesong berhasil mengalahkan pasukan Mataram. Pimpinan Pangeran Adipati Anom yang dibantu pasukan VOC, kekalahan di Gegodok ini jadi awal kebencian Pangeran Adipati Anom kepada Trunojoyo. Pangeran Adipati Anom kemudian meminta maaf kepada ayahnya dan berbalik memusuhi Trunojoyo. Benci dengan Trunojoyo, kebencian sang pangeran semakin memuncak setelah ia mendengar kabar Trunojoyo dinobatkan sebagai raja oleh rakyat Jawa Timur di Surabaya dengan gelar Panembahan Maduretno. Meskipun pada akhirnya perjuangannya menemui kegagalan, Kesultanan Mataram dan VOC butuh waktu bertahun-tahun untuk menghentikan Perang Trunajaya.
Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Amangkurat I menobatkan Pangeran Adipati Anom sebagai Raja Mataram berikutnya dengan gelar Amangkurat II. Ia berpesan agar Amangkurat II kembali merebut Keraton Mataram dengan meminta bantuan Firse. Kelak setelah saya tiada, pergilah engkau meminta pertolongan Belanda. Ajaklah mereka untuk membalas dendam kepada orang-orang dari daerah timur yang merusak Mataram. Pesanku supaya engkau sungguh-sungguh melaksanakan nasihatku. Akan menangkan perangnya. Semua anak cucuku, jika berteman dengan Belanda kelak akan menangkan perangnya. Kalau saya doakan semoga dapat mengalahkan musuhmu. Tetapi jangan lupa membawa teman orang Belanda. Pesan terakhir Amangkurat I kepada Amangkurat II. Atas wasiat ayahnya, Amangkurat II kemudian meminta bantuan kepada VOC Spelman. Wakil VOC di Jepara menyanggupi permintaan itu, namun syaratnya sangat berat. Syarat yang diajukan VOC juga sangat merugikan Mataram. Syarat tersebut disanggupi Amangkurat II. Beberapa isi perjanjian itu mengakui hutang kepada Belanda sebesar 2 juta real. Mataram bersedia menyerahkan beras sebanyak 3.000 koer. Mataram bersedia membayar kerugian perang sebesar 3.000 real setiap 3 bulan. Dan Belanda boleh menguasai daerah pesisir sampai Pamanukan. Akhirnya dengan bantuan pasukan Bon dan Ambon, Spelman menyerbu pusat kekuatan pasukan Trunojoyo di Kediri pada 25 November tahun 1678. Pertempuran sengit pun terjadi, menghadapi lawan yang berlipat ganda, persenjataan yang jauh lebih lengkap. Trunojoyo akhirnya melepaskan Kediri dan mundur ke Blitar, lalu ke Malang. Jatuhnya Kediri disambut dengan sangat gembira oleh petinggi Belanda di Batavia. Saat mundur dari pusat pertahanannya di Kediri itu, Trunojoyo mengirimkan surat kepada Amangkurat II. Trunojoyo mengingatkan Amangkurat II akan hubungannya dengan orang Belanda yang ia sebut sebagai orang kafir. Amangkurat II tidak peduli dengan surat dari Trunojoyo. Sesuai dengan wasiat terakhir ayahnya, ia meminta VOC untuk menghabisi pasukan Trunojoyo setelah penaklukan Kediri. Pasukan Belanda dan Amangkurat II menangkapi sisa-sisa pasukan Trunojoyo. Trunojoyo dalam suratnya juga menyatakan ia siap untuk mengabdi kembali kepada Mataram jika Amangkurat II memutuskan hubungannya dengan Belanda. Trunojoyo akhirnya berhasil dikalahkan dan menyerah pada tahun 1680. Kapitan Jonker kemudian menyerahkan Trunojoyo kepada Amangkurat II. Trunojoyo sang pelaga dari Madura itu akhirnya tewas ditikam keris oleh Amangkurat II.